pastry. Choux pastry. Choux pastry merupakan salah satu jenis pastry. Benar tadi kata Afia, dengan karakteristik yang ringan dan dalamnya itu berongga, jadi kayak bervolume besar gitu. Nah, choux pastry ini fillingnya itu beragam ya anak-anak. Ada yang manis dan ada yang asin. Yang manis ini berisi pastry cream atau biasanya juga berisi diplomat cream yang kemudian di atasnya itu diberi dengan potongan buah segar. Nah, lalu kalau yang asin ini biasanya diisi rawut atau dibuat salad gitu. Nah, ini ada jenis-jenis choux pastry. Kelihatannya namanya apa? Ayo, yang ini yang pertama ada cream puff. Jadi cream puff itu yang biasa kalian lihat di pasaran, yaitu bentuknya bulat, berongga, lalu di dalamnya itu biasanya diisi dengan pastry cream sesuai dengan PPT yang di awal tadi, karena ada jenis-jenis isiannya. Nah, yang kedua ini apa kira-kira? Eclair, Ibu. Benar, eclair. Kalau eclair ini bentuknya memanjang gitu ya, terus biasanya di atasnya itu diberi lelehan coklat. Selanjutnya ini ada suancu. Nah, suancu ini apa namanya, choux pastry tapi dibentuk seperti swan atau angsa. Selanjutnya di sini apa nih? Kok tinggi-tinggi gini ya? Ini adalah peppermint. Nah, peppermint ini merupakan choux pastry. Dia itu cream puff yang biasanya itu enggak biasanya, memang dia tuh dibentuk tinggi begini, lalu biasanya dilapisi dengan karamel seperti pada gambar ini. Ada karamel-karamelnya. Selanjutnya apa ya ini, kok kayak donat donat? Ini adalah Paris Brest. Nah, Paris Brest ini adalah produk choux pastry yang dibentuk seperti donat, jadi kayak melingkar, di tengahnya ada lubangnya gitu. Lalu dia itu biasanya dibelah dua, lalu tengahnya diisi dan juga diberi topping potongan buah segar. Selanjutnya ada profiterole. Nah, kalau profiterole ini bedanya dengan cream puff apa ya? Kok bentuknya ini mirip-mirip ya? Kira-kira apa nih Janu? Enggak. Ayo apa? Nah, jadi kalau profiterole ini bentuknya lebih kecil daripada cream puff. Oke? Selanjutnya ada Saint Honor. Nah, kalau ini tuh biasanya itu loh anak-anak, dibikin melingkar seperti Paris Brest itu di bawahnya, lalu di atasnya itu diberi dengan apa, cream puff yang melingkar gitu, lalu di tengahnya diberi dengan krim. Selanjutnya ada choux acoli. Nah, ini tuh di atasnya ada takan-takannya gitu, ciri khasnya ya. Kalau isiannya juga sama, bisa diisi dengan pastry cream. Nah, ini adalah salah satu jenis produk choux pastry yang rasanya itu asin, namanya Georges. Nah, selanjutnya ada sus kering. Ini pasti kalian pada suka nih kalau sus kering ini. Sus kering ini tahu kan, biasanya bentuknya kecil-kecil gitu, terus habis itu biasanya di tengahnya itu nggak ada isiannya atau bisa juga diisi dengan apa namanya, coklat, lelehan coklat gitu ya. Iya, coklat, Ibu. Pada suka ya kalau sus kering ini? Iya, enak. Nah, kira-kira apa coba bahan-bahan untuk membuat choux pastry? Tepung, Ibu. Ya, apa lagi? Telur. Telur. Telur, betul. Lagi? Butter. Ya, lemak. Lalu? Lemak. Lalu Oke, kita buka di sini. Nah, yang pertama ada apa nih? Ada cairan ya
dimasukin. Ya, sepengetahuanmu bagaimana? Ayo. Apa? Kalau dimasukin terus dimasak kan Bu, baru itu nanti cairannya tuh masuk, telur itu masuk. Saya tahunya gitu. Oh, baik. Jadi kita benahi bersama di sini ya, kita bahas bersama. Nah, jadi cara pembuatan cup pastry ini yang pertama air itu harus direbus mendidih dulu. Nah, setelah mendidih baru lemaknya itu masuk. Tadi Asti kurang menambahkan lemak ya di sini. Nah, setelah lemak masuk dan garamnya juga masuk, kita tuh masak dengan api besar. Setelah itu, setelah semuanya tercampur homogen, lalu ditambahkan tepung. Benar, ditambahkan tepung, terus diaduk-aduk nih, diaduk sampai rata. Lalu apa sih? Siapa sih yang tahu? Kalian tahu nggak sih kira-kira bagaimana karakteristik adonan yang sudah matang ini tepungnya? Itu ibu mungkin tidak lengket di pancinya. Ya, tidak lengket di panci salah satunya. Apalagi? Bila dirasa Tidak terasa tepung. benar. Nah, setelah itu, setelah kalian cicip itu, nanti kalian pindahkan dulu. Misalkan kalian di sini kompor, kita pindah dulu, kita angkat dari kompor biar dia hangat. Lalu setelah hangat kuku, baru dimasukkanlah itu telur yang sudah dikocok lepas. Tapi kalian itu harus satu persatu ya memasukkan telurnya. Jadi kalian mecah telur satu, lalu dikocok lepas dan ditambahkan ke dalam adonan itu. Pada saat adonannya itu hangat ya, jangan panas ya. Karena kalau adonannya panas terus dimasukin telur, nanti telur kalian itu mantap dan itu akan mempengaruhi hasil jadi produk cup pastry. Nah, kenapa kok harus dimasukkan satu persatu telur yang dikocok lepas itu? Untuk itu Bu, mengontrol konsistensi adonan. Iya benar. Nanti kalau misalkan kebanyakan telur itu bisa jadi adonannya itu terlalu lembek ya, terlalu cair gitu. Itu juga nanti mempengaruhi hasil jadi produk cup pastry. Nah, kenapa harus dikocok lepas juga? Ini agar antara kuning dan putihnya itu menyatu dan mempermudah pada saat proses pengadukan. Selanjutnya, setelah jadi lalu siapkan loyang yang sudah diolesi dengan mentega putih dan diberi baking paper di bagian dasar atau bawahnya itu. Lalu adonannya itu kita masukkan ke dalam piping bag. Jadi kita menggunakan 2 piping bag ya anak-anak. Piping bag yang pertama kita masukkan dengan adonan. Lalu kita tali, kita ikat. Lalu kita ambil piping bag satu lagi. Kita gunting bagian bawahnya. Kita masukkan dengan squid atau cetakan, kalian tahu kan squid itu. Nah, lalu setelah itu, setelah piping bag yang ada squidnya itu sudah siap, baru deh yang piping bag berisi adonan tadi kalian gunting bawahnya dan kalian masukkan ke dalam piping bag yang berisi squid. Lalu setelah itu dicetak nih pada loyang sesuai dengan keinginan kalian. Kayak misalkan kalian mau bikin pastry jenis cream puff tadi, berarti kalian membuatnya itu bulat, ditekan gitu. Nah, lalu kita tuh akan mengoven pada suhu 200 derajat Celcius sampai matang dan warnanya kuning kecoklatan. Dan pada saat pengovenan ini kita tidak boleh membuka tutup oven, karena apabila belum matang dia dibuka, produk cup pastry ini akan mengempis atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sepertinya saya sudah men-spill ini ya tadi sedikit. Ini untuk tugas kalian ya. Dijawab sepemahaman kalian dan dijelaskan sedetail mungkin menurut pemahaman kalian sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Apa aja sih kemungkinan terjadinya produk cup pastry itu, mengapa gitu. Nah, ternyata udah selesai anak-anak. Baik, sekian pertemuan kali ini anak-anak. Ibu lupa. Kalian harus menyimpulkan. Ayo, salah satu menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, Janu mungkin bisa menyimpulkan sedikit saja.
yang kamu tahu tentang pastry? Mungkin jenisnya atau isiannya, cara buatnya. Asti bisa nggak ini Janu bingung nih kayaknya. Jenisnya atau apa? Kamu bisa jelaskan? Kalau to pastry itu merupakan salah satu produk pastry. Iya, betul. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi ada cream puff, ada eclair, ada yang bentuk angsa tadi swanchu. Nah, itu. Terus terus pembuatannya sendiri ini termasuk agak unik bagi saya karena karena tepung itu dimasak dulu bersama dengan lemak, baru telur masuk dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan ibu tadi. Baik, beri tepuk tangan yang